Sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Saudaraku, tolong menolong dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas. Tolong menolong tidak harus menerima harta benda atau tenaga, tetapi dia juga memberi nasihat kepada orang yang perlu dinasihati, kepada orang yang suka menganiaya, yaitu dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya tersebut. Mengenai itu Nabi pernah bersabda, unsur aku kezaliman al-mazlumah, qala unsur mazlumah fa kaifa unsur zalimah, qala ujuz an zulmi fazalika rasul. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya, tolonglah saudaramu, baik dia yang dianiaya atau dia yang menganiaya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dapat menolongnya jika ia yang dianiaya, maka bagaimana kami menolongnya jika ia yang menganiaya? Dijawab oleh baginda Nabi, kau cegah dia dari penganiayaan, maka itu berarti kau menolongnya dari penganiayaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, kasih sayang akan terwujud karena saling kenal mengenal, tolong menolong dan bantu membantu. Itu semua akan terlaksana karena ada rasa setia kawan dan rasa saling menyayangi di antara kita semuanya. Oleh sebab itu perlulah adanya pemeliharaan hubungan yang baik untuk menumbuh kembangkan persaudaraan yang penuh dengan solidaritas. Kasih sayang itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan pembentukan, yakni menghubungkan antara saudara dengan adanya orang, saling mengunjungi dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Nabi bersabda, ar-rahimu tu'allaqu bil 'arsh, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani faqata'ahu Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, kasih sayang itu tergantung di arasy. Barang siapa yang mendatangiku, maka Allah akan menyampaikannya. Dan barang siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku, berdasarkan hadis di atas, kita sangat dituntut untuk mengadakan pendekatan dan berhubungan dengan kerabat dan tetangga, baik yang jauh maupun yang terdekat, terlebih mereka yang termasuk keluarga. Maka itulah yang dinamakan dengan silaturahmi. Silaturahmi itu merupakan pembuka pintu rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Sebagaimana kita temukan Nabi juga bersabda, man ahabba ayat syukuran fi rizki wa yunsha'alahu fi asarihi fal yasrahim. Artinya, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan bekasnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan itu dapat membuahkan banyak rezeki dan panjang umur. Maksud panjang umur di sini adalah panjangkan bekasnya. Orang akan selalu mengingat kita, orang akan selalu mendoakan kita. Walaupun kita telah meninggal dunia, orang akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Silaturahmi dapat melapangkan rezeki karena dengan silaturahmi itu dapat mengeratkan hubungan atau persaudaraan antara seseorang dengan seseorang lainnya. Erat hubungan ini dapat menimbulkan kasih sayang di antara
antara mereka sehingga mereka mau memberi pertolongan dalam bidang usaha, dalam bidang materi, sehingga menemukan keuntungan atau laba, sehingga rezekinya menjadi bertambah lapang. Silaturahmi ini termasuk perilaku seseorang yang takwa, sedangkan orang yang takwa sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi banyak rezeki, dan Allah juga berjanji akan memberikan banyak kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian kita temukan juga firman Allah dalam surah yang sama di ayat yang keempat, surah Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan urusannya mudah baginya. Saudaraku, silaturahmi dapat memanjangkan umur adalah ditafsirkan dengan orang yang mau bersilaturahmi namanya tetap disebut-sebut meskipun orang yang telah meninggal dunia. Ia masih dipuji dan didoakan karena melaksanakan kewajibannya sebagai saudara atau kerabat seolah-olah dirinya masih hidup. Namun apabila ditafsirkan dengan bertambah panjang umur, maka akhirnya bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Surah Al-Munafiqun ayat 11 artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang itu apabila telah datang waktunya. Namun demikian dapat juga ditafsirkan apabila seseorang tersebut tidak mau bersilaturahmi, maka misalnya umurnya adalah 45 tahun. Tetapi manakala orang tersebut mau bersilaturahmi, maka misalnya umurnya adalah 60 tahun. Adapun penafsiran yang lebih baik daripada dua penafsiran di atas itu ialah umur seseorang akan menjadi berkah manakala orang tersebut mau bersilaturahmi. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kekuatan jasmani dan kejernihan akal, sehingga hidupnya penuh dengan hiasan amal-amal kebajikan. Itulah umur yang panjang meskipun jalannya sangat pendek, karena ukuran hidup itu bukan lamanya tahun dan bulan, tetapi banyaknya amal-amal kebaikan dan peninggalan yang berharga yang dia tinggalkan untuk saudara-saudaranya. Silaturahmi akan dapat memanjangkan umur adalah karena dengan silaturahmi itu dia akan mendapatkan penghormatan dari saudara-saudaranya, sehingga jiwanya segar dan merasa telah berbuat sesuatu yang memuaskan hatinya, sehingga ia tetap tangkas dan semangat mengisi sisa hidupnya dengan hiasan amal-amal kebajikan. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, agama Islam adalah agama persaudaraan, agama yang mengutamakan tali persaudaraan antara sesama manusia tanpa membedakan kedudukan warna kulit bangsa antara sesamanya. Semuanya mempunyai rasa tanggung jawab untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Allah berfirman, "Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Surah Al-An'am ayat yang 21 artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Maksudnya di sini adalah mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya, dan mereka juga takut kepada hisab yang buruk. Kemudian kita temukan juga sabda Nabi yang sedikit keras terhadap kita terkait dengan silaturahmi ini,
Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata qatih, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini sebagai jembatan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni persatuan umat atas dasar kasih sayang sesama kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita dengan arti umur yang bermanfaat, penuh dengan hiasan amal-amal kebajikan. Allah berfirman, "Wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Surah Al-Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Surah Al-Imran ayat 109. Saudaraku, begitu jelas makna ayat di atas, yaitu betapa keadaan cerai-berai dan perselisihan merupakan hal yang harus kita jauhi, karena akibatnya akan kita rasakan di dunia, bahkan terberat na'udzubillah min dzalik di yaumil akhir. Na'udzubillah. Kemudian Allah menegaskan dalam firman yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki, seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah juga lagi Maha mengenal. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita semuanya diberi kesehatan dan keafiatan. Kemudian juga kita tentu saja berharap agar senantiasa meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita insyaallah menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah. Itulah tentunya harapan kita bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bagi kita adalah, mari kita bangun ukhuwah persaudaraan yang kuat di antara kita, sehingga persaudaraan yang kuat ini akan menjadikan kita lebih kuat. Islam akan menjadi lebih besar yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun karim wa qarrabul firman wa